Dan perbanyaklah nonton konten saya, enggak bercanda. Guys, please banget, bagi kalian semua yang masih suka minum minuman yang berpemanis, please banget stop sekarang juga, atau kalian bakal kena overweight atau obesitas. Daripada minum minuman yang berpemanis, mending kalian nontonin aja guys konten-konten aku, karena aku sudah cukup manis untuk dilihat. Hai guys, good morning, good afternoon, good evening, aku Hana. Yuk kita bahas tentang gizi. Oke guys, di Bajogi part 4 ini aku akan bacain salah satu artikel dari jurnal gizi yang berjudul Sugar is the key cause of overweight or obesity in sugar sweetened beverages or SSB. Artikel ini ditulis oleh Lian Long Yu dan rekan-rekan dan terbit di tahun 2022. Oke guys, langsung aja kita masuk ke latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa overweight atau obesitas pada anak dan remaja kini menjadi masalah global yang makin mengkhawatirkan. Ya kalian bayangin aja guys, 380 juta anak dan remaja di seluruh dunia itu mereka mengalami kelebihan berat badan dan penyakit kronis lain yang menyertainya. Nah, di China, tepatnya di provinsi Shandong, tempat penelitian ini berlangsung, angka overweight atau obesitas itu juga makin naik, guys. Nah, penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya itu adalah minuman-minuman yang berpemanis atau sugar sweetened beverages atau SSB. Ingat ya, SSB nanti kita nyebutnya, bukan Sekolah Sobat Bumi, guys. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa konsumsi SSB yang tinggi itu sangat berkaitan dengan kejadian overweight atau obesitas pada anak dan remaja. Nah, di negara seperti Amerika dan Korea Selatan, konsumsi SSB itu bahkan naik 2 kali lipat dalam 10 tahun. Tapi guys, masih ada yang belum jelas guys. Yang pertama, seberapa besar sih peranan gula yang ada di dalam minum-minuman yang berpemanis kemasan atau SSB itu sehingga dapat menyebabkan overweight atau obesitas. Terus yang kedua, apakah jenis dari minuman itu berpengaruh? Nah, studi ini hadir untuk menjawab pertanyaan itu, khususnya untuk anak usia 6-12 tahun dan remaja usia 13-18 tahun. Oke, langsung ke bagian metode penelitian. Jadi, penelitian ini dilakukan di China, tepatnya di Provinsi Shandong, dengan menggunakan desain studi cross-seksional. Penelitian ini melibatkan anak-anak dan remaja usia 6-18 tahun dan dilakukan di 10 kota yang ada di Provinsi Shandong. Nah, kota-kota ini tuh campur ya guys, jadi ada yang kota besar dan juga dari daerah pedesaan. Nah, kota-kota ini juga dipilih berdasarkan letak geografis, terus kebiasaan makanan, dan juga kondisi ekonomi masyarakat. Total ada 1.819 anak usia 6-18 tahun yang ikut serta dalam penelitian ini. Nah, sekolah dan juga kelas-kelas itu dipilih secara acak, kemudian anak-anak itu diukur berat badan dan juga tinggi badannya oleh petugas medis yang sudah terlatih. Nah, selain itu, mereka juga diminta untuk menjelaskan apa saja yang mereka konsumsi sehari-hari, terutama untuk minuman yang berpemanis. Nah, perlu diingat guys, minuman berpemanis atau SSB yang di dalam penelitian ini itu adalah minum-minuman yang mengandung gula tambahan. Nah, yaitu ada minuman bersoda, kemudian jus buah dan sayur dalam kemasan, minuman protein nabati, teh manis kemasan, kopi manis, susu bergula, kemudian ada susu bubuk, yogurt manis, minuman berbasis susu, bahkan keju olahan yang mengandung gula tambahan. Ingat ya, ini mengandung gula tambahan semua tuh. Lanjut, status gizi nanti dihitung berdasarkan BMI, jadi nanti dikategorikan menjadi 3, yaitu normal, overweight, dan obesitas. Kemudian konsumsi minuman yang berpemanis itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kurang dari 200 ml per hari dan lebih dari sama dengan 200 ml per hari. Kemudian untuk konsumsi gula yang ada di dalam SSB, yang ada di dalam minuman berpemanis ini, itu kurang dari 25 gram per hari dan lebih dari sama dengan 25 gram per hari, itu ya kategorinya. Oke guys, lanjut ke bagian inti dari konten ini, yaitu hasil. Yang pertama adalah rata-rata konsumsi minuman berpemanis atau SSB pada anak dan remaja di Shandong itu adalah 209,6 ml per hari dengan 44,8% mengonsumsi gula dari SSB lebih dari 25 gram per hari. Wow, bisa dibayangkan ya guys. Lanjut guys, di gambar ini juga dilihatkan bahwa risiko kelebihan berat badan atau obesitas itu meningkat signifikan saat konsumsi gula dari SSB melewati 25 gram
per hari. Dari tabel ini kita juga bisa melihat bahwa jenis SSB berupa susu, kemudian yogurt, kemudian minuman yang bersoda, itu jenis SSB yang paling banyak dikonsumsi oleh anak dan juga remaja. Nah, dari gambar ini kita juga bisa lihat bahwa asupan gula yang berasal dari susu, kemudian yogurt, dan juga minuman yang bersoda itu lebih tinggi daripada jenis SSB yang lainnya. Kemudian kita bisa lihat bahwa entah itu berdasarkan usia, kemudian jenis kelamin, ini ada cewek, cowok, kemudian usia 6-12, 3-18 tahun, itu mereka ya kebanyakan asupan gulanya paling banyak dari susu, yogurt, dan juga dari minuman yang bersoda. Nah, hasil ini juga menunjukkan bahwa anak dan remaja yang mengonsumsi minuman berpemanis atau SSB sebanyak 200 ml atau lebih per hari itu memiliki risiko untuk kelebihan berat badan dan obesitas yang 1,384 kali lebih tinggi dibandingkan yang konsumsi kurang dari 200 ml. Nah, dan hasil ini juga signifikan. Nah, selain itu juga dapat kita lihat bahwa anak dan remaja yang mengonsumsi gula yang berasal dari SSB tadi, minuman yang berpemanis, itu sebanyak 25 gram atau lebih per hari, itu memiliki risiko untuk kelebihan berat badan dan obesitas yang 1,391 lebih tinggi dibandingkan yang konsumsinya kurang dari 25 gram per hari. Dan hasil ini juga signifikan dibuktikan secara statistik. Nah, kemudian tabel-tabel ini juga menguatkan bahwa semua jenis SSB yang ada di dalam penelitian ini, jadi entah itu teh manis, kemudian susu, keju, yogurt, minuman bersoda, dan lainnya itu berkontribusi positif pada asupan gula yang berlebihan, dan konsumsi SSB itu menjadi faktor risiko signifikan untuk kelebihan asupan gula harian. Nah, menariknya apa? Efek langsung minum SSB pada berat badan itu nggak selalu signifikan guys, kecuali untuk susu yang mengandung gula tambahan ya guys, ingat. Namun efek tidak langsung melalui kandungan gula dalam SSB ternyata sangat berperan sebagai mediator utama yang menyebabkan overweight dan obesitas. Artinya gula dari SSB itulah yang benar-benar berkontribusi pada peningkatan risiko ini. Nah, kelebihan dari penelitian ini adalah analisis yang jelas menunjukkan gula sebagai mediator utama antara konsumsi SSB dan risiko berat badan berlebih. Studi ini juga memberikan detail risiko konsumsi gula dari berbagai jenis minuman dalam populasi anak dan remaja. Namun tentunya ada keterbatasan. Yang pertama adalah studi ini tidak mencantumkan atau tidak memiliki data terkait aktivitas fisik dan juga asupan energi total. Jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah yang menambah terkait asupan energi total dan juga aktivitas fisik supaya bisa mendapatkan gambaran risiko yang lebih lengkap gitu guys. Oke guys, baiklah segitu saja untuk Bajugi part 4 ini. Jadi intinya adalah yuk sama-sama kita kurangin konsumsi SSB alias minuman yang berpemanis kemasan itu. Entah itu kopi manis yang dalam botolan, teh-teh manis yang di botolan, pokoknya apapun yang berpemanis, minuman bersoda gitu-gitu ya. Please banget yuk kita kurang-kurangin dan perbanyaklah nonton konten saya, enggak bercanda. Dadah, sampai jumpa di Bajugi part selanjutnya. See you.